Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan komitmen kuat pihak kepolisian untuk menangkap semua individu yang terlibat dalam kerusuhan yang meresahkan masyarakat. Ia mengungkapkan hal ini dalam sebuah konferensi pers resmi di Mabes Polri hari ini. Di tengah peningkatan insiden kerusuhan di berbagai daerah yang dipicu oleh isu sosial dan politik yang semakin memanas, Kapolri menekankan bahwa tindakan hukum terhadap para pelaku akan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, tanpa memihak untuk memastikan keadilan benar-benar ditegakkan. Kapolri mengungkapkan bahwa kerusuhan yang terjadi baru-baru ini, termasuk demonstrasi yang berakhir dengan vandalisme dan kekerasan di Jakarta, serta beberapa kota besar lainnya, telah menyebabkan kerugian material yang mencapai miliaran rupiah dan mengancam keselamatan publik. Kami tidak akan membiarkan siapapun yang terlibat dalam kerusuhan ini lolos dari hukum. Tim gabungan dari Polri dan TNI sudah dikerahkan untuk mengidentifikasi dan menangkap pelaku utama, termasuk para koordinator yang terlibat. Proses penegakan hukum akan dilakukan secara transparan, dengan bukti yang kuat dan sidang yang terbuka, kata Kapolri Listio Sigit dalam pernyataannya. Kapolri mengungkapkan bahwa selama bulan Agustus tahun 2025, ada lonjakan 25% dalam jumlah kerusuhan jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Menurut data yang ada di Polri, beberapa kejadian terbaru melibatkan sekelompok orang yang memicu bentrokan dengan aparat, termasuk aksi pembakaran fasilitas publik dan serangan terhadap petugas keamanan. Kapolri juga menambahkan bahwa penyelidikan awal menunjukkan adanya keterlibatan elemen-elemen radikal dan individu yang memanfaatkan isu ekonomi dan politik untuk memicu konflik. Kami akan bekerja sama dengan jaksa dan pengadilan untuk memastikan hukuman yang sesuai, mulai dari yang ringan hingga berat, tergantung pada seberapa besar keterlibatan mereka, ujarnya. Langkah ini diambil saat situasi nasional sedang sensitif, di mana pendapat publik semakin terbelah karena isu reformasi hukum dan cara penanganan demonstrasi. Pemerintah, lewat Kementerian Dalam Negeri, juga memberikan dukungan kepada Polri, dengan Menteri Tito Karnavian menekankan bahwa menjaga stabilitas sosial adalah hal yang paling penting. Namun, pernyataan dari Kapolri ini langsung memicu berbagai reaksi di media sosial dan di kalangan aktivis. Beberapa netizen memuji komitmen Polri sebagai langkah pencegahan yang diperlukan untuk menghindari peningkatan kekerasan. Sementara yang lain merasa khawatir bahwa proses hukum bisa disalahgunakan untuk membungkam suara oposisi atau menghalangi demonstrasi yang damai. Apakah langkah tegas ini akan mampu menghentikan kerusuhan tanpa melanggar hak-hak dasar manusia, atau justru akan memicu gelombang protes yang lebih besar? Saat ini, pendapat masyarakat sangat penting untuk menilai seberapa efektif kebijakan ini. Diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dengan memberikan informasi tentang kerusuhan melalui saluran resmi Polri, sambil tetap menjaga komunikasi yang positif untuk menciptakan Indonesia yang lebih aman dan adil.